Shalom saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya sampai saat ini kita masih mengalami kebaikan Tuhan, masih tetap berada dalam sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan membawakan judul khotbah saya, tetap bersyukur saat badai hidup menghadang. Nats Alkitab tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita sudah sering mendengar kata bersyukur, dan kita pasti tahu apa pengertian ataupun makna dari kata bersyukur. Pastinya rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kita mengalami kebaikan Tuhan, bahkan ketika mungkin ada orang-orang sekitar kita yang melakukan kebaikan kepada kita, yang mereka memberikan hadiah, mungkin kita pasti bersyukur ataupun berterima kasih kepada mereka. Dan kita tahu semua orang tanpa terkecuali pernah mengalami yang namanya masalah hidup ataupun tantangan hidup. Masalah atau badai hidup dapat datang kapan saja dan di mana saja, dan itu tidak mengenal usia, kekayaan, baik pun kedudukan. Asalnya pun bisa dari diri kita sendiri atau dari orang lain. Yang menjadi poin penting dari khotbah saya hari ini adalah bagaimana respon kita ketika kita menghadapi masalah hidup tersebut. Terkadang ada orang yang mereka mengalami masalah hidup, tetapi respon mereka terhadap masalah tersebut menjadi salah. Ada yang menjauh daripada Tuhan, ada yang mencari kesenangan sendiri, mencari kesenangan sementara. Mungkin ada yang pergi ke diskotik, ataupun mereka melakukan hal-hal yang menurut mereka itu bisa membuat mereka lupa akan masalah mereka, tetapi itu tidak akan berlangsung lama. Banyak dari kita yang mengeluh, menggerutu, menyalahkan Tuhan atas segala masalah yang kita alami. Tetapi kalau kita sadari, Tuhan izinkan masalah tersebut ada dalam hidup kita karena Tuhan memiliki rencana, bahkan karena Tuhan tahu bahwa kita sanggup, kita kuat untuk menghadapi masalah tersebut. Masalah hidup yang sering kali kita hadapi merupakan kendaraan untuk kita dapat merasakan anugerah Tuhan. Lewat masalah hidup, kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal kasih-Nya, melihat pertolongannya, melihat kebesarannya, melihat setiap pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita dan yang selalu menyertai dan memimpin langkah hidup kita. Salah satu respon yang tepat saat menghadapi badai hidup adalah bersyukur. Dan kita tahu tidak semua orang dapat melakukan hal tersebut. Seperti tadi yang saya jelaskan di atas, banyak yang mereka langsung menggerutu, mereka menyalahkan Tuhan, mereka tidak bersyukur atas apa yang mereka hadapi. Bersyukur artinya respon terima kasih Tuhan atas segala hal yang terjadi di dalam hidup kita. Entah itu suka, duka, penderitaan, kebahagiaan, kehilangan, bahkan kelimpahan yang kita alami di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percaya bahwa semua hal tersebut diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mempunyai rencana yang lebih baik dalam hidup kita. Dan terkadang manusia tidak mengerti akan rencana tersebut, sehingga mereka terlebih cepat untuk menggerutu ataupun menyalahkan Tuhan. Terkadang tidak mudah untuk kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan saat hidup menghadang. Mungkin seperti kita atau seperti saya pribadi sebagai pelayan Tuhan, saya berpikir mungkin saya sudah sungguh-sungguh melayani Tuhan, saya sudah taat berdoa, saya taat membaca firman, saya mungkin taat saat teduh, saya memberikan perpuluhan, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi firman Tuhan. Tetapi ketika masalah hidup datang dalam hidup saya pernah menyalahkan Tuhan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tapi ketika saya merenung, ketika saya mengingat kembali, saya tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik dalam kehidupan saya. Seperti firman Tuhan berkata bahwa Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, baik bagi saya dan juga bagi saudara. Amin. Namun hidup kita seperti biasa saja, bahkan tertimpa badai kehidupan yang tidak mengenakan. Seringkali juga kita melihat bahwa orang-orang yang bisa dikatakan mereka tidak taat kepada Tuhan, mereka yang kurang rajin beribadah, mereka yang tidak melakukan firman Tuhan, mereka yang tidak berdoa, bahkan mereka yang hidupnya di luar daripada kebenaran firman Tuhan, kita melihat bahwa hidup mereka seperti diberkati. Mereka bahagia,
mereka senang, mereka memiliki hidup yang berkelimpahan, mereka bisa shopping, mereka bisa membeli hal-hal yang menurut mereka bisa menyenangkan hidup mereka. Dan seringkali ketika kita melihat hal tersebut, kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Di sini saya mengambil salah satu tokoh Alkitab yang bisa menjadi teladan bagi setiap kita untuk kita tetap bersyukur walaupun badai hidup menghadang di dalam kehidupan kita. Yang saya ambil di sini adalah Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah apapun yang terjadi dan tetap mengucap syukur atas kejadian tersebut. Terutama ketika saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia. Mereka memasukkan dia ke dalam lubang sumur, kemudian saudara-saudaranya menjual dia kepada orang Mesir untuk dijadikan budak di istana Firaun. Tetapi dia tetap baik. Dia tetap melakukan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Dia tidak menjadi marah, dia tidak kecewa, tapi dia tetap membalas kejahatan mereka. Lalu bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita juga tetap mengucap syukur kepada Tuhan ketika keadaan kita tidak baik atau malah menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi pada kita? Khususnya seperti sekarang ini. Kita tahu bahwa di pandemi ini banyak hal-hal yang tidak baik yang terjadi bagi setiap kita. Contohnya, mungkin keluarga kita ada yang meninggal, ada orang-orang yang kehilangan pekerjaan, ada usaha bisnis yang harus gulung tikar karena tidak memiliki customer ataupun tidak memiliki modal lagi untuk membangun kembali usaha yang baru. Bahkan kita lihat, khususnya seperti saya sebagai seorang pekerja di bangsa Malaysia, saya tidak bisa pulang ke kampung untuk merayakan tahun baru ataupun Natal. Tapi biar setiap kita tetap bersyukur kepada Tuhan, kita tetap mengatakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa sekalipun hari-hari ini keadaan kita tidak baik. Di sini ada 4 poin yang saya ambil. Apa alasan kita harus mengucap syukur kepada Tuhan sekalipun keadaan kita tidak baik? Yang pertama, ketika kita mengucap syukur, itulah yang dikehendaki Allah. Sebab kita orang percaya, karena itu kita perlu mengucap syukur. Karena kita percaya bahwa di dalam ucapan syukur ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kita. Amin. Yang nomor 2 di sini saya ambil, karena dengan mengucap syukur, secara tidak langsung kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Dia besar, dia dahsyat, dia ajaib, bahkan dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin, yang menurut kita mustahil, tapi Tuhan sanggup melakukannya. Dan akhirnya ketika kita mengucap syukur, Tuhan mengubah keadaan kita yang buruk menjadi keadaan yang baik. Seperti kisah Ayub. Kita tahu bahwa Ayub, dia tetap bersyukur, dia tetap taat, dia tetap setia, bahkan dia adalah orang yang saleh. Sehingga ketika dia mengalami tekanan hidup yang begitu berat, dia tetap percaya, dia tetap berpengharapan kepada Tuhan. Sehingga ketika dia menyatakan kekuasaan Tuhan, ketika dia mengakui kemahakuasaan Tuhan, Tuhan membalikkan kehidupan yang tidak baik menjadi lebih baik lagi. Bahkan diberikan kehidupan yang berkelimpahan ketika dia mengalami masalah hidup. Yang ketiga, supaya kita menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan. Yang keempat, ucapan syukur menunjukkan ketergantungan atau kebergantungan hidup kita kepada Tuhan, di mana kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita, sumber keselamatan hidup kita, sumber anugerah, berkat, kasih dan damai, sumber segalanya atas hidup kita. Sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Saya percaya setiap orang-orang yang ada di tempat ini, bahkan yang nantinya akan melihat khotbah saya ini, saya percaya menjadi orang-orang yang tetap bersyukur, yang tetap mengandalkan Tuhan, yang tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatunya dan bisa mengubah keadaan kita yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Biarlah kiranya khotbah saya hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.